Lorong 13, Kisah Nyata Suster Ngesot. Dengarkan cerita berikut. Namaku Rian. Tahun 2019, aku bekerja sebagai tenaga magang di sebuah rumah sakit tua di Bandung. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak zaman Belanda. Banyak yang bilang tempat ini angker, apalagi lorong 13, lorong tua yang sudah tidak dipakai, letaknya di sayap timur lantai 2. Bahkan perawat senior pun enggan lewat sana kalau tidak terpaksa. Awalnya aku tidak percaya cerita-cerita itu. Bagiku, semua hantu hanya mitos, tapi semua berubah di malam itu. Malam ketika aku mendapat shift malam pertama dalam hidupku. Jam menunjukkan pukul 1.12 dini hari. Rumah sakit sunyi, hanya suara alat monitor jantung dan sesekali langkah kaki perawat terdengar. Aku sedang mencatat laporan pasien saat seorang pasien anak-anak menangis histeris. "Ada yang ngesot, tante ngesot rambut panjang," teriaknya sambil menunjuk ke arah jendela. Aku mencoba menenangkannya. "Mimpi, Dek. Mungkin kamu mimpi." Tapi ketika aku menoleh ke arah lorong jendela, aku melihatnya. Sekelebat bayangan putih melintas cepat dengan rambut menjuntai dan tubuhnya menyeret. Menggesek lantai. Suara gesekannya pelan, mengerikan. Krak, krek, krek. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu ke perawat tua bernama Bu Rini. Ia hanya menghela napas dan berkata, "Kamu sudah melihatnya ya?" Dia pun bercerita tentang Suster Maria, seorang perawat muda Belanda yang bertugas di rumah sakit itu sekitar tahun 1940-an. Dulu, Suster Maria adalah perawat teladan. Namun suatu malam ia diperkosa oleh dokter kepala rumah sakit yang haus kekuasaan. Karena malu dan trauma, ia mencoba melaporkan kejadian itu. Tapi justru ia difitnah gila dan dikurung di ruangan isolasi di lorong 13. Beberapa minggu kemudian, ia ditemukan mati dengan tubuh hancur dan kaki remuk, diduga karena ia mencoba melarikan diri, melompat dari lantai 2. Sejak itu, para petugas sering melihat sosok wanita berpakaian perawat menyeret tubuhnya di lorong, dengan wajah penuh darah dan mata kosong, menatap siapapun yang berani melintas. 2 malam setelah kejadian pertama, aku dapat tugas mengantar dokumen ke ruang penyimpanan arsip, yang kebetulan berada di ujung lorong 13. Aku mencoba menolak, tapi supervisorku bilang, "Jangan percaya tahayul, lorong itu aman." Dengan senter kecil dan napas tertahan, aku menyusuri lorong itu. Udara mendadak dingin, bau obat dan darah tercium pekat. Ketika aku hampir sampai, lampu di lorong padam, gelap total. Kemudian, suara gesekan itu terdengar lagi. Krek, krek, krek. Langkah-langkah terseret. Senterku berkedip. Di ujung lorong dia muncul, rambut panjang, seragam putih penuh darah, matanya kosong, tubuhnya menyeret, dan dia menatap langsung padaku. Aku membeku. Tiba-tiba dia berteriak, "Aku belum mati," dan tubuhnya melompat ke arahku dengan cepat. Aku terbangun di ruang UGD. Katanya, "Aku pingsan selama 2 jam, tapi ada yang aneh, di kemejaku ada bekas darah kering dan tulisan di balik kertas laporan yang kubawa. Tolong aku tidak salah. Dia yang jahat. Dia masih di sini." Setelah malam itu, aku tidak pernah ditempatkan di shift malam lagi. Tapi setiap kali aku lewat dekat sayap timur rumah sakit itu, aku masih bisa mendengar suara itu. Krek, krek, krek. Dan kadang-kadang, aku bisa mencium bau darah dan antiseptik meski tak ada siapapun di sana. Tahun 2021, rumah sakit itu direnovasi dan lorong 13 ditutup permanen. Tapi cerita Suster Ngesot tak pernah benar-benar hilang. Beberapa pegawai baru kadang masih mengaku melihat sosok putih berjalan dengan menyeret kakinya di cermin kamar mandi, atau mengintip dari balik ruang isolasi yang lama. Konon, arwah Suster Maria belum tenang, karena dokter yang menyebabkan kematiannya tidak pernah dihukum. Dan dia masih mencari keadilan.